Topang kami terus ya Tuhan, supaya sekalipun ketika kehidupan kami Engkau izinkan badai menerpa, kami tetap mampu bertahan dengan kekuatan yang Kau sediakan. Dan hari ini hati kami perlu sekali lagi Engkau segarkan, untuk kami melihat akan janji-Mu dan kebenaran firman-Mu. Karena itu sebelum firman-Mu kami baca, kami renungkan, berikan kepada kami telinga hati seorang murid. Supaya ya Tuhan kami siap untuk menangkap kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh mengubah kehidupan kami. Dan kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu yang penuh kelemahan kekurangan, mampukan untuk bisa menguraikannya dengan jelas. Supaya kami semua yang datang beribadah pada hari ini sekali lagi diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, hari ini saya diminta untuk menguraikan satu eksegesis dari 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Satu tema yang diberikan yaitu teguh di tengah guncangan. Saya akan bacakan 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai pasal 3 ayat 13, demikian firman Tuhan. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang mengembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin juga berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih, seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudara, satu hari di sebuah kota, saya bertemu dengan teman saya, salah satu juga anggota dari Majelis Pendidikan Kristen yang ada di Jawa Tengah. Dia bercerita begini, Pak, saya ingin cerita.
Ada anak-anak yang dulu sekolah Kristen, karena SMP mereka pindah ke sekolah negeri, mereka mengalami hal yang tidak menyenangkan. Seorang anak satu hari bertanya kepada mamanya begini, "Ma, apakah saya jelek?" Anak wanita SMP kelas 1 tanya sama mamanya, "Ma, apakah saya jelek?" Saudara sekalian, ketika ditanya kenapa sampai dia bisa bertanya dengan mamanya, karena selama 3 bulan dia sekolah di sekolah yang baru, namanya anak SMP 1 wanita. Dia selalu mengalami tekanan karena sang guru selalu berkata, anak-anak bapak yang wanita-wanita itu memiliki satu seragam tertentu ya, dengan kepala yang tertutup. Semuanya itu yang pakai seragam seperti itu cantik-cantik di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah. Gitu ya, itu katanya. Terus kemudian ya tentu saja terjadi lelucon, namanya anak-anak di sekolah. Kemudian mereka tanya, "Pak, berarti yang tidak pakai seperti itu jelek dong?" Si bapak tertawa, "Hehehe, bapak gak mengatakan begitu loh." Mereka tertawa. Saudara, itu terus berulang didengar oleh si anak itu. Bahkan pernah anak itu juga mengatakan ada orang-orang yang tidak mau berteman dengan dia ketika dia mencoba membangun hubungan. Orang-orang itu sekelompok itu berkata, "Sorry ya, kami gak level kalau berteman dengan wanita jelek." Wah, saudara sekalian, itu yang membuat dia menangis dan bertanya kepada mamanya, "Ma, apakah saya ini jelek?" Saudara, saya bayangkan ya, cerita teman saya berhenti sampai di situ. Tapi saya bayangkan kalau si anak ini punya mama yang bijaksana yang mungkin mengatakan, "Nak, masalah kecantikan manusia tidak ditentukan dengan seragam yang mereka pakai secara bersamaan dengan orang lain. Yang penting asal dia memiliki pakaian yang sopan sesuai dengan budaya kita Indonesia, walaupun tanpa ditutup kepalanya, ya tidak apa-apa, asal tidak terbuka kan bagian tubuhnya." Dan kecantikan seorang wanita itu tidak terletak hanya sekedar itu, tapi terletak juga dari kecerdasannya, kelemah lembutannya, tutur katanya, kebaikan hatinya. Itu yang membuat seorang wanita bisa cantik di hadapan manusia. Dan lagi nak, kalau berbicara di hadapan Allah, bukan seragam yang menentukan orang cantik di hadapan Allah. Karena Allah itu selalu menilai hati. Sebab dari hatilah keluar apa yang jahat, keluar apa yang baik. Keluar air yang pahit atau keluar air yang manis. Dari hatilah muncul kehidupan. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang menilai hati. Saya kira kalau seorang anak remaja punya mama yang bijaksana seperti ini, dia mungkin akan bisa bertahan di dalam segala tekanan itu. Tapi saudara bayangkan, kalau andai kata si anak ini mama papanya mungkin bekerja di luar kota, dia tidak memiliki siapa-siapa untuk berbagi, harus menanggung tekanan itu sendirian. Saya khawatir saudara sekalian, seorang anak remaja putri yang masih mencari tentang gambar dirinya, dicap seperti itu, mungkin gambar dirinya akan menjadi rusak, akan menjadi tidak percaya diri, akan tidak berani bertemu orang, apalagi kalau tekanan itu terus harus dia tanggung seorang diri. Maka mungkin tindakan ekstrim yang bisa dilakukan seorang anak, dia mungkin membunuh dirinya yang seakan-akan sudah tidak ada gunanya di hadapan orang. Saudara, itu yang bisa terjadi. Saudara, inilah satu kondisi mengerikan dari iman yang diterpa oleh sebuah goncangan penderitaan dan dia harus mengalaminya dengan kesendirian atau kesepian. Sebab saya mau katakan saudara, ancaman terbesar dari guncangan penderitaan dalam kesendirian bukanlah penderitaan itu sendiri, melainkan iman yang diam-diam terkikis tanpa ada yang tahu. Ini ancaman yang mengerikan. Saudara, ketika saya membaca kitab Tesalonika ini, saya melihat guncangan inilah juga yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Saudara, perhatikan pergumulan nyata di balik surat ini. Surat ini sebenarnya ditulis oleh seorang Rasul Paulus yang menulis dengan hati berdebar-debar kepada jemaat Tesalonika yang saat itu sedang dihantam oleh dua guncangan yang sangat besar, dua badai yang sangat besar. Yang pertama, mereka menghadapi yang namanya badai penderitaan. Paulus itu mengatakan dalam ayat 14, "Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat di Yudea." Maksudnya apa? Jemaat di Yudea itu juga orang-orang Yahudi. Dan mereka dianiaya oleh teman-teman sebangsa mereka, oleh orang Yahudi. Dan sekarang engkau sebagai orang bukan Yahudi yang percaya Yesus di Tesalonika, engkau pun mengalami hal yang sama. Dianiaya oleh teman-teman sebangsamu. Jadi saudara sekalian, badai yang pertama yang mereka lihat itu adalah sebuah badai penganiayaan dalam hidup jemaat Tesalonika. Badai penderitaan yang mereka alami adalah karena penganiayaan tentang bagaimana mereka dikucilkan oleh tetangga mereka. Mereka oleh penguasa lokal mungkin dipersulit izin usahanya. Bahkan keluarga sendiri memutus hubungan hanya karena mereka percaya kepada Yesus.
Saudara, kalau kita melihat hal ini, mereka itu seperti nelayan yang diterjang gelombang yang ganas yang membuat mereka itu terhuyung-huyung. Itu hal yang pertama yang mereka lakukan. Tapi di sisi lain mereka juga mengalami yang namanya badai kesendirian. Saudara sekalian, kalau saudara membaca 1 Tesalonika 2 ayat 17 sampai 18, di situ juga saudara akan melihat bagaimana ketika mereka menderita, mereka terpisah dengan Rasul Paulus, Bapa rohani yang mendirikan jemaat di Tesalonika seperti itu. Mereka harus menghadapi penderitaan mereka sendirian, sebab pada saat yang sama mereka mengalami keterpisahan dengan Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus menulis surat ini. Rasul Paulus itu digambarkan seperti bapak yang terpaksa meninggalkan anak-anaknya dan kemudian dia harus melihat anak-anaknya menghadapi penderitaan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia ada di tempat yang jauh. Dia terpisah, saudara sekalian, karena kerusuhan yang terjadi di Tesalonika. Kalau saudara lihat nanti baca di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 5 sampai 10. Di situ karena kerusuhan, orang-orang tidak senang Paulus mengabarkan Injil, banyak yang percaya, diciptakan sebuah kerusuhan lewat preman-preman pasar dan lain sebagainya, saudara sekalian, maka terpaksa Paulus itu harus pergi dari Tesalonika. Ini kondisinya. Ia dipaksa tinggalkan itu. Jadi waktu Paulus lihat jemaat Tesalonika itu boleh dikatakan seperti Paulus boleh dikatakan seperti seorang nakoda yang diusir dari kapalnya sendiri. Dia hanya bisa memandang dari jauh saat perahu itu diterjang badai. Dan jemaat Tesalonika seperti orang yang ada dalam kapal tapi tidak memiliki nakoda. Dan mereka sedang diombang-ambingkan badai itu. Nah, di dalam terpaan badai yang demikian hebat, Rasul Paulus sangat khawatir terjadi hal yang mengerikan. Yaitu apa? Iman jemaat Tesalonika goyah seperti kapal kandas. Jadi saudara sekalian, bukan penderitaan fisik yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus, melainkan kehidupan rohani jemaat Tesalonika yang mungkin dapat mengalami kehancuran iman dan pengharapan yang padam dalam hidup mereka. Karena memang demikian saudara ya, iman yang mengalami penderitaan dan keterpisahan rohani itu memang laksana sebuah kapal laut yang terombang-ambing tanpa kendali dan dapat terhempas ke karang keputusasaan. Saudara, bukankah pergumulan seperti ini pun juga adalah pergumulan yang saudara dan saya bisa alami? Saudara dan saya mungkin mengatakan, Pak, tapi saya kan gak hidup seperti orang di Tesalonika. Kita hidup di zaman modern, Pak. Saudara, siapa bilang orang modern tidak bisa menghadapi yang namanya penderitaan? Saudara, sebagai umat Tuhan terkadang kita juga tidak lepas dari penderitaan karena badai penganiayaan modern. Ataupun jangan-jangan karena penderitaan zaman yang semakin sulit ketika kita hidup di zaman modern ini. Saudara, penganiayaan modern itu tidak selalu berbentuk kekerasan fisik seperti pedang atau penjara. Tapi bisa hadir secara halus, secara sistemik, atau secara sosial. Bisa terjadi. Dan kadang penganiayaan modern seringkali sifatnya itu non fisik. Tidak selalu melanggar hukum secara eksplisit, namun tetap melukai, menekan, dan menguji kesetiaan iman kita kepada Kristus. Saya baca-baca saudara sekalian, ada beberapa penganiayaan modern yang mungkin bisa saudara dan saya alami. Yaitu yang pertama saudara sekalian, diskriminasi sosial dan profesional. Berapa banyak saudara sekalian anak-anak Tuhan yang punya prestasi baik di profesinya, tapi tidak bisa diangkat untuk kedudukan-kedudukan puncak. Kenapa? Jawabannya satu, karena lu Kristen, itu aja. Begitu loh. Berapa banyak saudara sekalian mahasiswa-mahasiswa terbaik yang kemudian sudah mungkin jadi dokter atau jadi apa tertentu, ingin ambil spesialis yang kuotanya terbatas. Nggak bisa ambil di sana. Kenapa? Jawabannya simpel, bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu Kristen. Bisa terjadi saudara sekalian. Itu penganiayaan modern yang bisa terjadi pada kita. Bisa terjadi bentuknya apa saudara sekalian? Hukum sosial. Ya. Hukum sosial atau hukuman sosial saudara sekalian, ini kita bisa dikucilkan, kita bisa dibully, diboikot, dituduh tindakan intoleran. Saudara, dibubarkan saat retret seperti yang terjadi di Jawa Barat. Bisa nggak terjadi? Bisa saudara sekalian. Dan ketika salib digotong-gotong, dijungkir balikan, dipakai alat untuk memecahkan jendela, di mana hukum di Indonesia? Coba kalau saudara bisa menyentuh salah satu agama seperti itu. Saudara bisa masuk penjara, dituduh penistaan. Tapi kenapa yang seperti itu harus berbelit-belit hukumnya, sampai saat ini pun masih bingung sebenarnya apa yang harus diambil. Saudara, itu bisa terjadi.
Bisa terjadi juga yang namanya tekanan hukum dan regulasi, saudara sekalian. Larangan beribadah, membuat yang namanya gereja begitu sulit, saudara ya. Bahkan lebih sulit daripada membangun bar. Kan begitu saudara sekalian. Itu yang terjadi. Ya kan, dilarang beribadah, bangun gereja sulit, larangan berkumpul. Saudara, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Penganiayaan keluarga atau lingkungan terdekat bisa terjadi. Beberapa waktu saya pulang setelah pelayanan naik Grab ya dari Solo ini mau pulang ke rumah. Supir Grabnya dengan bangga mengatakan, "Pak, Bapak pendeta ya?" "Iya." "Kok tahu?" "Iya," katanya, "saya tahu. Soalnya dari ngomongnya, dari apanya waktu kami berbicara. Ya begini-gini loh Pak, taksi saya walaupun jelek pernah ngajak loh pendeta Gilbert Lumoindong keliling Solo, saya di-charter 1 harian sama dia." "Wah ya Bapak Kristen Pak?" "Iya dulu." "Bukan." "Nah gimana bisa jadi Kristen?" "Ya Tuhan panggil saya Pak. Saya bertobat pertama-tama waktu saya bertobat Pak Fri," katanya, "wah saya dikucilkan sama keluarga saya. Kemudian saya injili istri, injili anak-anak yang masih serumah dengan saya. Akhirnya mereka semua bertobat. Wah saya suka cita, karena saya nggak sendirian lagi. Tapi kami satu keluarga dikucilkan sama lingkungan. Kalau ketemu mau menyapa, dibuang muka dan lain sebagainya." Itu yang terjadi saudara sekalian. Itu yang terjadi, itu penganiayaan modern. Bisa juga terjadi apa? Serangan digital dan cyberbullying. Saudara sekalian, itu bisa terjadi. Akun-akun Kristen kadang-kadang seringkali diserang ketika mereka menyuarakan nilai Alkitabiah dan kemungkinan juga mengalami pelaporan massal hingga akun itu diblokir. Bisa terjadi. Saudara, ini yang namanya penganiayaan sosial. Kita yang hidup di penganiayaan modern, kita yang hidup zaman modern, kita kadang-kadang mengalami itu. Tetapi di sisi lain kadang-kadang kita juga tidak kebal untuk mengalami penderitaan zaman modern karena kondisi-kondisi yang berada di luar kendali kita. Bisa terjadi saudara sekalian. Saudara, ketika kita ada di zaman modern ini ada orang-orang tertentu saat kita sekarang masih beribadah. Seorang istri dan anak-anak itu menangis karena COVID-19 merenggut penopang keluarga mereka. Ayah yang satu-satunya menjadi penopang bagi kebutuhan mereka, Tuhan panggil lewat COVID yang terjadi. Mereka mengalami kesusahan. Padahal si ibu gak pernah berusaha, hanya jadi ibu rumah tangga. Sulit saudara sekalian. Itu yang terjadi, kondisi yang ada di zaman modern. Banyak orang juga yang menangis kehilangan pendapatan usahanya karena apa? Karena tren perdagangan yang berubah. Karena perkembangan teknologi. Saudara, dulu teknologi belum berkembang, saudara, orang punya pabrik, kita bisa jadi agen. Kita di kota-kota lain beli barang cukup banyak, kita jual sama mereka. Tetapi sekarang saudara sekalian, saudara mau jadi seperti itu, pabrik pun buka yang namanya pasar online mereka. Sulit kita untuk bertahan. Ini yang terjadi kalau saudara nggak punya produk. Saudara sekalian bergantung dengan orang lain, ketutup langsung usahanya. Dengan perkembangan teknologi, dengan ada Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya saudara sekalian. Ini yang terjadi pada diri kita. Kita juga bisa semakin kehilangan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh manusia yang kemudian digantikan dengan teknologi. Saudara, saya kalau ke Jakarta seringkali setir mobil sendiri. Di rest area kami isi bensin. Di rest area sekarang isi bensin juga sebagian juga harus isi sendiri ya. Ya, tapi masih bersyukur kalau di rest area yang ngisiin bensin itu masih banyak, masih diajarin, "Pak, ini gesek, ini begini," dia masih tuangin. Itu yang terjadi. Saya kadang-kadang bicara sama istri saya bilang begini, kesian ya itu orang-orang yang jadi operator bensin. Ajarin kita supaya pinter bisa isi sendiri, nanti sesudah itu dari 10 dipecat tinggal 2 yang dipakai, 8 hilang. Karena teknologi saudara sekalian. Kalau saudara ke Jakarta, wah berbaris tuh pom bensin saudara, sampai 10, yang jaga cuma 2. Ngapain mereka jaga? Cuman untuk mengembalikan. Kalau saudara isi 500.000 ternyata isinya cuma 400, dikembalikan cash. Kerjaannya itu saja. Sama kalau ada masalah, jadi 10 itu tangani 2. Pom bensin kalau yang masih seperti itu ngapain saudara sekalian, yang masih seperti zaman dulu. 1 pom kadang-kadang operatornya 2 kiri kanan, betul gak? Ini sekarang 10 berbaris cuma 2. Ini satu pom ini 2, berarti 20 line itu. Hanya 2 orang. Saudara, kita bisa mengalami kesusahan seperti itu karena kondisi kita. Dan ketika hal ini terjadi maka kita akan menghadapi kondisi yang menakutkan bagi kehidupan kita. Dan mungkin saudara, kalau kita yang mengalami, kita bisa mendatangkan keraguan sehingga menggerogoti iman kita. Sama seperti seorang bapak parubaya duduk sendirian di parkiran mal selepas terima surat PHK-nya. Ya duduk seperti saudara dan saya punya handphone. Buka handphonenya, ketika handphone terbuka ada satu aplikasi Alkitab.
Dia buka aplikasi Alkitab itu, keluar ayat-ayat Alkitab. Tapi baru 2-3 detik dia lihat, dia tutup langsung. Dalam hati dia berkata, apa gunanya baca ini? Hidup toh tetap hancur. Dalam hati dia menjerit, Tuhan kenapa engkau diam saat aku alami ini? Dalam hati dia berkata, apa gunanya berdoa kalau doaku tidak terjawab? Dalam hati dia menjerit, mengapa orang jahat sukses, aku yang jujur menderita. Mereka yang suka menjilat atasan dipertahankan, aku yang jujur justru mengalami PHK. Saudara, ini bisa terjadi dalam hidup kita. Dan saat seperti itu terjadi, andai kata itu seperti kayak Bapak itu, menderita, tertekan dalam kondisi sendiri. Saudara, inilah saat jangkar iman mulai terlepas. Dan perahu kehidupan kita mulai terombang-ambing dan mungkin akan kandas di karang keputusasaan. Celakanya saudara, orang-orang yang seperti ini hidup di dalam zaman modern. Seringkali di tengah keterhubungan teknologi justru mengalami kesepian. Ketika dia memikul penderitaan begini, oke, di zaman era teknologi engkau bisa punya 1000 lebih teman Facebook, 1000 lebih teman yang namanya Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Tapi saudara sekalian, di tengah-tengah ya zaman terhubung ini, berapa banyak orang yang ketika duduk diam di kamar sendirian menangis. Karena apa? Berpikir, Tuhan, bagaimana aku menghadapi ini? Tiap hari suamiku melakukan tekanan-tekanan verbal. Mengatakan diriku begini, sampai kemudian dia berkata, Tuhan apakah aku masih harus bisa bertahan ikut sama dia? Berapa banyak saudara sekalian orang itu mengalami kesendirian duduk, Tuhan, apakah pernikahan ini harus dipertahankan dengan perselingkuhan yang terjadi? Saudara, ada orang-orang yang kadang-kadang duduk berpikir sendirian, Tuhan, orang yang kukasihi, pasangan hidupku, anakku mengalami sakit penyakit, tapi aku tidak punya biaya untuk menolong mereka. Sendirian saudara, teman Facebooknya ribuan. Saudara, kita bisa mengalami hal seperti ini. Di dalam kehidupan modern, dalam beban seperti ini mungkin saudara sekalian, kita tiap minggu duduk di bangku gereja, berjejal-jejal dengan ribuan jemaat lainnya. Tetapi saudara sekalian, kita seakan-akan waktu menderita itu sendiri, tidak punya teman, tidak punya komunitas, kita seakan-akan berada di pulau terpencil di dalam penderitaan kita. Saudara, kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat berbahaya bagi orang percaya. Kenapa saudara sekalian? Saya mau katakan, kesunyian dalam penderitaan sering membuat suara kebenaran tertelan oleh suara ketakutan dan kebohongan. Kenapa bisa terjadi? Sebab iblis bekerja paling efektif di tempat yang gelap dan sepi. Jadi ketika engkau menderita dan engkau sendirian, hati-hati. Itu kondisi yang paling riskan. Dan iblis paling efektif bekerja di tempat yang gelap dan sepi. Seperti itu. Tapi bersyukur saudara sekalian. Kalau kita belajar tentang Alkitab, di tengah-tengah kegelapan itu ada anugerah yang sebenarnya Tuhan sediakan bagi kita. Yaitu apa? Tuhan sebenarnya sudah menyediakan kepada kita 2 jangkar penyelamat. Ketika perahu kehidupan kita itu goyang. Yang pertama apa? Jangkar penyelamat yang utama yaitu apa? Hidup berpegang kepada firman. Saudara, inilah yang dilihat di dalam kehidupan jemaat Tesalonika oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan begini, ayat 13, karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Firman Allah yang bekerja di dalam kamu yang percaya. Saudara, saya sangat terkesan ketika saya menggali kata bekerja itu. Saudara, kata bekerja itu dalam bahasa aslinya ditulis dalam bentuk energetai. Energetai itu adalah akar kata dari kata energi. Satu kekuatan. Jadi saudara sekalian, ketika kata ini dikatakan firman Allah yang menjadi energi bagi kamu yang percaya. Wow, itu luar biasa. Artinya saudara sekalian, firman Kristus yang mereka terima bukan sekedar kata-kata indah. Itu merupakan firman Allah yang memiliki kuasa dinamis. Kuasa yang meledak. Makanya dikatakan begini saudara sekalian ya. Kalau saudara belajar tentang orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Satu waktu kalau kita bisa punya kesempatan membahas. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang yang sama dipenuhi dengan firman Kristus. Dan saudara tahu ketika Roh Kudus itu hadir.
Yesus sendiri berkata, waktu Roh Kudus hadir kamu akan memiliki kuasa. Kamu akan memiliki dunamis. Itu dari kata dinamit saudara sekalian ya. Jadi kamu akan memiliki satu ledakan yang luar biasa ketika Roh Kudus itu turun, ketika firman Kristus itu memenuhi kamu. Makanya ini sesuai saudara. Ketika engkau menerima firman itu, engkau akan memiliki energi. Kuasa yang dinamis itu memberikan kamu energi. Kekuatan untuk apa? Untuk bertahan di tengah penderitaan karena iman. Saudara, saya percaya kalau saudara adalah anak-anak Tuhan yang memahami firman. Saudara akan tahu hidup Kristen itu tidak pernah lepas dari penderitaan. Itu yang Alkitab katakan. Jadi kalau kita yang mengerti firman Tuhan, waktu menghadapi firman Tuhan, menghadapi penderitaan, kita tahu. Itu bagian dari panggilan ilahi kita. Karena apa? Alkitab berulang kali mengatakan dan mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Kristus kadang membawa penderitaan, tetapi itu adalah bagian dari panggilan ilahi. Rasul Paulus sendiri berkata kepada jemaat Tesalonika, dia katakan gini, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. 1 Tesalonika ayat 4. Saudara, Paulus dengan terus terang sudah mengajarkan hal ini. Bahkan saudara, kalau saudara mau menarik kepada lebih dalam, Yesus sendiri juga memanggil kita juga dengan mempersiapkan kita kok. Dia berkata kepada semua orang yang mau mengikut dia dengan semua perintah seperti ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu panggilan Yesus. Jadi saudara sekalian, berdasarkan konsep Alkitab, ketika Tuhan mengizinkan penderitaan menerpa, hal itu bukanlah sebagai tanda seseorang ditinggalkan Tuhan. Melainkan sebagai bagian dari jalan pengikut Tuhan. Itu yang Alkitab ajarkan. Jadi saudara sekalian, salib bukanlah tanda Tuhan telah meninggalkan kita. Tetapi tanda sejati bahwa kita sedang mengikuti Dia yang telah disalibkan bagi kita. Itu salib. Namun demikian sekalipun perjalanan hidup iman Kristen itu tidak lepas dari salib. Saya mau katakan salib bukanlah akhir cerita dari iman Kristen. Karena penderitaan pengikut Kristus selalu berakhir dalam kemuliaan. Seperti yang Tuhan katakan kepada kita. Maka itu tidak heran di tengah penderitaan jemaat Tesalonika itu dikuatkan oleh Rasul Paulus. Yang mengingatkan mereka kepada firman yang berisi janji kedatangan Kristus kedua yang penuh dengan kemuliaan. Dia katakan begini, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudara lihat, nasihat ini diberikan karena Rasul Paulus paham bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Saudara, itulah perjalanan iman Kristen yang Alkitab katakan. Perjalanan iman Kristen akan selalu mengalami proses pemurnian iman melalui penderitaan. Itu bagian dari kehidupan Kristen. Maka itu saya setuju saudara sekalian. Charles Spurgeon seorang pengkhotbah besar, dia pernah mengatakan begini. Iman yang tidak diuji mungkin adalah iman yang palsu. Wah saudara, ini pernyataan keras saudara sekalian. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen, hidup saudara itu datar saja ya. Tidak ada yang namanya salib yang saudara rasakan. Tidak ada yang namanya penyangkalan diri yang saudara harus perjuangkan. Saudara hati-hati. Jangan-jangan hidup saudara adalah hidup yang sama dengan dunia. Makanya Charles Spurgeon katakan iman yang gak mengalami pengujian mungkin adalah iman yang palsu. Karena apa? Spurgeon mengatakan iman sejati itu seperti akar pohon. Semakin ditiup angin kencang, semakin dalam ia mencengkram tanah. Nah saudara sekalian, ketika iman kita diuji oleh ejekan, diuji oleh tekanan, diuji oleh masalah ekonomi, diuji oleh ketakutan. Saudara, apakah kita mundur atau makin berpegang dan mencengkram tanah seperti pohon yang ditiup angin? Saudara, apa yang akan kita lakukan? Saudara ingat baik-baik. Saya mau katakan Allah seringkali memakai pencobaan dan penderitaan untuk memurnikan dan membuktikan keaslian iman kita. Bukan untuk menghancurkan kita. Seperti emas yang dibawa ke pembakaran saudara. Diuji oleh api, bukan supaya dia hancur. Melainkan supaya dia bisa dimurnikan dari kotoran yang melekat padanya.
batu bata saudara, dibentuk, dia masih lembek. Tapi dia perlu untuk dibakar supaya keras. Ketika dia keras, dia bisa menampung beban yang berat. Saudara, kadang iman kita dibawa oleh Tuhan kepada perapian untuk dimurnikan dan dikuatkan. Dan api itu seringkali bernama penderitaan. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Saudara bersyukur ketika jemaat Tesalonika percaya dan menghidupi Injil, maka tersedia energi ilahi dalam roh mereka yang memampukan mereka untuk bertahan dengan tekun dalam menghadapi penderitaan yang mereka alami. Itu jangkar yang pertama, yaitu apa? Hidup berpegang kepada firman. Jangkar yang kedua saudara sekalian, yaitu hidup yang saling menguatkan di dalam kasih. Ini yang terlihat di dalam kehidupan jemaat Tesalonika dan Rasul Paulus. Saudara, dalam 1 Tesalonika pasal 3 kita menjumpai bahwa Rasul Paulus itu begitu mengasihi jemaat di Tesalonika saat itu sedang terpisah dari mereka karena penganiayaan. Ia terpisah karena kerusuhan yang tadi terjadi di Tesalonika. Maka ketika dia melihat jemaat seperti itu dia khawatir. Dia berkata dalam suratnya, aku takut kalau kamu goyah dalam iman karena percobaan itu. Saudara, bukankah itu juga realita hidup kita, saudara? Ketika kita dicobai kadang-kadang iman kita itu bisa menjadi kuat. Tetapi kadang-kadang saudara sekalian itu juga bisa membuat kita goyah dan bertanya-tanya. Sungguh gak sih Tuhan jalan bersama dengan saya? Sungguh gak sih ini jalan yang tepat? Saudara, itu realita iman. Maka itu saudara sekalian di dalam kondisi seperti ini Paulus yang memiliki ikatan dengan jemaat Tesalonika dikatakan mengirim Timotius. Untuk lihat, menguatkan mereka, menasehatkan mereka jangan sampai mereka goyah dalam penderitaan itu. Tapi bersyukur akhirnya. Waktu Timotius datang ditemukan jemaat hidup di dalam kekuatan iman. Tetap tegar dalam penderitaan yang mereka alami. Dan berita ini dibawa oleh Timotius kembali kepada Paulus. Dan waktu Paulus itu dengar hasil kunjungan dari Timotius membawa kabar baik. Iman jemaat dan kasih jemaat Tesalonika tetap teguh, dia bersyukur. Dia melihat ini bukan sekedar berita baik. Tapi bukti nyata bahwa firman Allah dan Roh Kudus terus bekerja di dalam penderitaan yang jemaat Tesalonika alami. Maka itu saudara sekalian, di dalam kondisi seperti itu saudara sekalian, Rasul Paulus tidak bisa lagi menyembunyikan sukacitanya. Dia berkata dalam suratnya, kami sekarang hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Jadi saudara lihat, satu sisi kehadiran Timotius itu membawa kesegaran iman bagi jemaat di Tesalonika yang sedang menghadapi penderitaan. Tapi ketika Timotius itu membawa berita, jemaat ini tetap teguh di dalam iman dan kasih mereka kepada Rasul Paulus pun bersuka cita. Maka di tengah-tengah penderitaan yang berat, yang menekan dia berkata, sekarang kami hidup kembali. Seakan-akan berita yang kami dengar dari hidup imanmu menyalakan juga iman kami yang sedang mengalami penderitaan. Maka itu saudara sekalian, inilah yang disebut sebagai keajaiban dari komunitas. Saudara sekalian, ini keajaiban komunitas dalam kehidupan iman Kristen, yaitu apa? Komunitas itu adalah satu sarana yang Allah sediakan untuk apa? Menyembuhkan racun kesendirian dan menyalakan ulang iman di tengah penderitaan. Karena memang saudara sekalian, Allah tidak pernah merancang kita untuk menanggung penderitaan sendiri. Ia memberikan yang namanya tubuh Kristus. Gereja yang adalah tubuh Kristus dibangunnya lewat pengorbanan di atas kayu salib. Saudara-saudara seiman yang berbeda dari latar belakang, ras, suku dan lain sebagainya saudara sekalian disatukan menjadi anggota tubuh Kristus itu. Untuk apa? Supaya ini bisa menjadi sarana kasih, sarana penguatan dan sarana penyembuhan pada saat kita menghadapi penderitaan. Maka itu saya mau katakan, menolak komunitas iman saat dirimu sedang mengalami penderitaan iman, itu adalah sama seperti menolak obat ketika dirimu terluka. Jangan sampai seperti itu saudara sekalian. Hidup yang sendirian itu hidup yang rentan. Karena itu saudara sekalian, saya mau katakan dukungan komunitas yang saling menguatkan di dalam kasih saat penderitaan menerpa, itu bukan pelengkap hidupmu sebagai orang Kristen. Bukan. Bukan pelengkap saudara sekalian, tapi saya mau katakan itu vital bagi hidupmu. Maka dalam hidupmu engkau harus memiliki komunitas. Timothy Keller, dia pernah berkata begini, penderitaan hampir mustahil dihadapi tanpa komunitas. Kenapa saudara? Karena komunitas itu menolong kita untuk memproses rasa sakit,
mengingat kebenaran-kebenaran Tuhan, dan membuat kita kembali berharap. Maka penting komunitas, karena apa? Engkau dan saya tidak dipanggil untuk sendirian dalam perjalanan iman, tapi saling menopang. Pertanyaannya saudara sekalian, saat ini sudahkah engkau memiliki komunitas iman dalam kehidupan imanmu sebagai anggota tubuh Kristus? Jangan-jangan saudara, engkau menjadi seorang yang selama ini sendirian, kesepian di tengah segala tantangan perjalanan iman yang sedang engkau jalani. Setiap minggu engkau duduk berjejal di kursi gereja, tapi engkau tidak memiliki komunitas iman dalam gereja tersebut. Jangan saudara ya, hanya datang ke gereja, ketemu saudara seiman hanya dengan sapaan suara kuda. Ya, mata melirik, hehehe, mata melirik, hehehe, gitu doang. Saudara jangan. Miliki komunitas. Karena apa saudara sekalian? Itu jangkar kedua yang Tuhan sediakan sebagai anugerah. Yaitu apa? Saling menguatkan dalam kasih. Saudara kalau mau membedah secara teologi Kristen, sama. Kalau saudara mau memperdalam, saudara, Rasul Paulus di dalam kitab Roma pernah mengajarkan, Roma 12 ayat 1-8, dia katakan begini, kalau kamu sudah mengenal kasih karunia Allah, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Ayat 1 sampai ayat 2. Jadi orang yang sudah mengenal kasih karunia Allah, dia harus hidup di dalam firman. Firman itu memperbaharui, membuat dia bisa mempersembahkan tubuhnya, memperbaharui akal budinya supaya dia bisa mengenal kehendak Allah. Tapi tidak berhenti di situ, hidup dalam kesendirian. Ayat 3-8 Paulus mengatakan kamu bagian tubuh Kristus, punya karunia masing-masing. Harus hidup dalam kesatuan, saling melayani seorang dengan yang lain. Itu settingan Allah. Jadi secara teologi saudara lihat saudara sekalian, orang Kristen dipanggil bukan hanya untuk terima Kristus dan diselamatkan, tapi dia juga harus mengalami firman yang terus memperbaharui diri kita dan hidup di dalam komunitas. Karena kamu adalah anggota tubuh Kristus. Artinya kamu membutuhkan orang-orang lain. Kamu tidak disetting untuk menjadi seorang sendirian sekalipun engkau memiliki kekuatan-kekuatan. Saudara, itu teologi Kristen. Bahkan saudara sekalian, ternyata untuk senantiasa hidup berpegang pada firman dan saling menguatkan dalam kasih juga merupakan kerinduan hati Tuhan kita. Saudara nggak percaya, mari coba sama-sama buka di handphone saudara ya. Yohanes 17 ayat 14, saya akan bacakan sampai ayat 22. Yohanes 17 ayat 14, coba baca sama-sama ya, menyimak ya. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 14. Ini doa Yesus. Doa yang begitu agung bagi engkau dan saya. Yesus berdoa kepada Bapa di sorga, dia berkata begini. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam apa? Kebenaran. Terus kemudian apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi dikuduskan dalam firman. Berakar di dalam firman. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau saudara kemudian mulai membaca ayat 20, Yesus juga berdoa begini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Apa doanya? Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Saudara lihat saudara sekalian. Yesus kita bukan hanya Yesus yang menebus kita dari dosa. Tetapi ketika dia tahu bahwa perjalanan iman tidak mudah, dia bukan hanya menjadi pendamping bagi kita, tapi dia berdoa kepada Bapa di sorga. Supaya kita dikuduskan oleh firman dan kuasa yang ada di sorga itu bisa menopang kita ketika kita menghadapi penderitaan-penderitaan kehidupan kita karena iman kita. Yesus tahu bahwa jalan mengiring dia bukanlah sebuah pelayaran yang mudah bagi saudara dan saya. Karena itu pun ia berdoa bagi umatnya agar Bapa di sorga menyertai, melindungi, dan memberkati dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Itu Tuhan kita saudara sekalian.
Itu Tuhan yang maha baik bagi kita, yang bukan hanya menebus kita. Dia tahu saudara sekalian, dan memang dia tidak pernah berjanji. Kristus tidak pernah menjanjikan kita kondisi pelayaran iman yang nyaman. Tapi saya mau katakan, dia pasti membawa engkau dan saya pada tempat berlabuh yang aman. Amin. Amin. Itu baiknya Tuhan kita. Boleh dong kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dahsyat Tuhan kita. Saudara, kalau kita renungkan kebaikan Tuhan, apa yang kurang dari Tuhan bagi kita? Itu hebatnya Tuhan kita, saudara sekalian. Dan itu anugerah yang Tuhan sediakan untuk dunia kita masa kini. Itu yang Tuhan sediakan. Saudara, kita hidup sebagai pengikut Kristus masa kini pun seringkali seperti sebuah kapal tangguh yang harus melewati badai laut yang ganas. Terkadang harus berhadapan dengan badai pencobaan, tekanan hidup. Bahkan kita juga kadang-kadang harus menghadapi dengan penderitaan-penderitaan karena penganiayaan yang menerpa kita. Tapi kapal ini harus tetap berlayar dengan tegak dan tidak tenggelam sampai kepada tempat dia berlabuh. Saudara, rahasianya ternyata bukan sebuah kapal itu bisa sampai pada tempatnya ketika menghadapi badai karena hanya dia sekedar memiliki lambung kapal yang kuat, besinya tebal, hebat, bukan. Tetapi saudara, ketika sebuah kapal juga itu bukan hanya harus punya lambung yang kuat, dia harus punya 2 jangkar yang harus mengiring dia. Yaitu apa saudara sekalian? Jangkar kalau sebuah kapal, kalau saudara pelajari, biasanya ada 2. Minimum, itu yang satu di depan, satu di belakang. Yang di depan namanya jangkar haluan, yang di belakang namanya jangkar buritan. Jangkar yang di depan saudara itu terletak di depan kapal atau di depan haluan kapal. Biasanya kalau makin besar kapal gak cuma 1. Jangkar yang di depan itu ada 2 saudara sekalian ya. Ada di sisi kiri yang disebut port, ada yang satu di sisi kanan disebut starboard. Saudara, itu yang terjadi. Dia punya fungsi apa? Jangkar utama ini yang ada di depan. Ini fungsinya adalah untuk menahan kapal agar tidak hanyut oleh arus atau tertiup angin saat kapal itu tidak sedang bergerak atau berlabuh. Atau juga saudara menghadapkan kapal pada arah angin atau arah arus saat kondisi arus atau angin itu kuat. Karena bagian haluan inilah lebih stabil dan tahan terhadap gaya luar, maka dibuat lancip. Jadi waktu jangkar itu dilempar saudara sekalian, waktu itu perahu ditiup angin atau ditiup arus yang begitu keras, jangkar dilempar, ini kapal ini akan berbalik untuk terus depan menghadapi arus. Membuat kapal itu bisa mampu tetap bertahan. Tetapi saudara sekalian, dia juga mesti punya jangkar haluan. Jangkar haluan itu terletak di bagian belakang kapal, yaitu yang disebut bagian buritan. Tujuannya apa saudara sekalian? Tujuannya adalah untuk membantu menjaga posisi dan arah kapal agar tetap lurus dan tidak berayun ke samping saat berlabuh. Terutama di dalam kondisi pelabuhan-pelabuhan yang sempit. Dan juga tugas yang keduanya adalah supaya kalau dia menghadapi arus angin, arus air yang begitu kuat, bagian ini kalau dilepas juga bisa menstabilkan buritan kapal, terutama ketika kondisi-kondisi berat itu terjadi. Jadi saudara sekalian, ada 2 jangkar. Karena itu saudara sekalian, sebagai umat Tuhan, Tuhan hari ini ajaran kita. Milikilah dan peliharalah 2 jangkar iman yang penting bagi pelayaran hidupmu. Yaitu apa? Firman Tuhan. Yang kedua, komunitas iman. Hari ini firman Tuhan sekali lagi ingatkan kita akan 2 hal penting ini yang tidak boleh engkau abaikan. Saudara, setiap anggota tubuh Kristus, dia akan senantiasa mampu berdiri teguh di tengah badai penderitaan ketika senantiasa pertama hidup berpegang pada firman, dan yang kedua saling menguatkan dalam kasih. Maka itu saudara sekalian, hari ini jadikanlah firman Tuhan sebagai jangkar haluan kapal imanmu. Ya, baca Alkitabmu setiap hari. Jadi orang Kristen biasa, ya. Kenapa jadi orang Kristen biasa? Karena kalau orang Kristen baca Alkitab itu biasa. Yang luar biasa orang Kristen ngantongin Alkitab kemana-mana tapi gak pernah baca. Itu luar biasa tuh saudara. Maka jadi orang Kristen biasa. Baca Alkitabmu. Kalau engkau sedang dengar khotbah hari ini atau nanti minggu-minggu ke depan, catat khotbah. Buka handphonemu. Bukan notesnya, catat bagian penting supaya apa? Satu waktu engkau bisa mengulang kembali, bisa mengingat kembali ya. Khususnya yang di atas, buka handphonemu ya.
Tapi jangan lihat yang namanya Instagram, Facebook, TikTok, Tokopedia, GrabFood ya, Shopee, jangan. Catat Alkitabnya, biar engkau bisa mengingat kembali. Kenapa saya bilang di atas? Sebab kalau saya duduk di atas ya itu kadang-kadang begitu ya. Sekarang sih enggak ya, enggak ada yang ngaku ya. Kadang-kadang saya suka duduk di atas, suka melirik. Lagi ibadah, lagi khotbah, kok bisa ada yang buka Shopee, ada yang bisa buka GrabFood, begitu. Jangan saudara ya, dalam nama Yesus nyala engkau iblis, gitu katakan gitu ya. Jadi bukan notesnya saja, catat ayat Alkitabnya saja. Jadikan firman Tuhan itu supaya bisa jadi naluri rohanimu. Jadi naluri, bukan sekedar puisi, bukan sekedar apa yang kau baca, tapi meresap dan jadi naluri. Jadi sama seperti saudara ya. Saudara, sekarang saya mau tanya, yang wanita saja. Siapa wanita di sini yang bisa mengendarai mobil? Coba tolong angkat tangan. Hah? Nggak bisa, kesian banget ini para suami nggak ajarin. Ayo angkat tangan yang bisa mengendarai mobil. Nah sekarang saya pertanyaan kedua. Siapa para wanita yang bisa mengendarai mobil tapi bukan matic, manual? Cukup banyak juga ya. Nah saudara sekalian, waktu saudara sudah bisa mengendarai mobil, saya mau tanya. Mengendarai mobil itu ketika saudara sudah menjadi sopir yang baik, itu kan jadi naluri ya. Waktu awal-awal kita belajar ngendarain matic, keluar keringat dingin loh saudara sekalian. Ini kopling gimana ini, gimana ya kan. Terus mesin kalau sudah ngegerung-gerung, apalagi kalau sudah manual, saudara kita ketemu tanjakan macet lagi. Waduh, ini harus pakai handrem dan lain sebagainya. Saudara sekalian, waktu seorang pemula, dia akan mulai mengalami kebingungan pada saat dia mulai belajar. Tapi saudara, kalau saudara sudah biasa mengendarai mobil, saudara itu akan menjadi apa? Naluri. Ya kan? Lina kalau mengendarai mobil udah gak mikir lagi ya Lina. Ini harus injek kopling, waktu gas dibuka kopling harus kondisi sekian. Sudah jadi naluri, dia maju, dia mundur, segala macam jadi naluri. Nah saudara, firman Tuhan juga harus begitu. Jadikan itu naluri rohanimu. Kalau firman Tuhan jadi naluri rohanimu, saya mau katakan pada waktu engkau mengalami satu masalah, ayat yang tepat akan segera muncul di benak. Jadikan naluri hidupmu. Baca firman Tuhan, dengarkan khotbah baik-baik, catat kalau perlu. Itu hal yang pertama. Jangkar utama hidupmu. Yang kedua saudara sekalian, miliki komunitas iman seperti jangkar buritan kapal imanmu. Bergabung dengan kelompok kecil dalam gereja yang gereja sediakan. Jangan merasa mampu untuk menjalani hidup imanmu sendirian di dalam perjalanan iman ini. Saudara, kalau engkau punya komunitas indah, ketika engkau punya pergumulan, minta komunitas imanmu itu untuk mendoakan engkau. Penting saudara sekalian, waktu engkau didoakan beberapa orang, saya mau katakan ada kuasa di dalam doa yang akan menopang engkau ketika komunitas imanmu itu berdoa. Saudara, itu akan sangat menolong engkau. Bahkan kalau engkau mengalami pergumulan, jangan malu, datang kepada pendetamu, kepada penginjilmu, katakan kepada pendetamu, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Iman saya sekarang sedang goyah, jadi tolong doakan dan kalau perlu nasihati saya. Datang banyak hamba-hamba Tuhan di sini. Saudara punya komunitas iman. Tapi yang paling penting coba belajar, jangan hidup sendiri. Jangan hidup sendiri. Pak, tapi saya ini rasanya kuat ya. Kalau saudara kuat tetap bergabung sama komunitas iman. Kalau saudara hari ini ada di dalam kondisi hidup imanmu dalam kondisi prima, jadilah seperti Timotius yang mengunjungi orang yang mengalami kesusahan. Ya kan? Jadi seperti Timotius, lakukan satu tindakan kasih nyata dalam minggu ini seperti menjenguk yang sakit, hubungi yang terluka, maafkan yang bersalah, beri bagi mereka yang kekurangan. Lakukan itu. Kalau kondisi imanmu prima. Pak, tapi saya imannya prima cuman gak ada waktu. Ya bisa kirim WA, betul gak? WA yang kamu berikan kepada satu atau dua anggota komunitas imanmu minggu ini, saudara bisa menguatkan mereka. Apalagi kalau mereka ada dalam pergumulan, tiba-tiba engkau WA. Apa ya yang bisa aku doakan untuk kamu minggu ini? Ada gak yang bisa aku bantu? Oh saudara sekalian, itu menguatkan. Saudara, beberapa waktu ini saya bergumul dengan istri saya ya, masalah pencernaan, keluar masuk rumah sakit, harus endoskopi. Kadang saya harus mengurus sendiri, saya nggak banyak bicara dengan orang-orang. Tapi saya memiliki komunitas iman ya. Komunitas iman apa? Di dalam BP ya, ketika Bayu bertanya, Hendy bertanya, Kobudi bertanya, gimana kabar istri? Saudara sekalian, pertanyaan seperti itu menguatkan loh.
Menguatkan, karena apa? Ada orang yang memperhatikan dan mendoakan kita. Jadi saudara sekalian, mari kita harus punya komunitas iman. Seorang almarhum pendeta, namanya Pendeta Eka Dharma Putra, pernah mengatakan satu pernyataan yang baik. Dia katakan gini, gereja itu adalah rumah sakit, tempat orang lumpuh rohani saling memapah. Itu gereja. Saudara, itu gereja Tuhan desain seperti itu. Berbahagialah kalau di dalam perahu imanmu punya dua hal itu. Ya, hidup di dalam firman. Dan yang kedua, hidup di dalam komunitas iman. Maka saudara sekalian, ketika engkau hidup di dalam dua hal itu, penderitaan boleh menerpa. Tetapi saudara, sesuatu hal yang terjadi, Tuhan akan menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Tuhan memberkati kita semua, mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Minta musik mengiring pujian dari pujian sebelum firman tadi ya. Mari kita masuk di dalam doa, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, di tengah gelombang kehidupan yang harus kami lewati, jangkarkan jiwa kami untuk senantiasa mencengkram firman-Mu yang teguh. Lepaskan kami Tuhan dari kesombongan untuk berjuang sendirian. Pertemukan kami dengan saudara seiman yang dapat menjadi sarana kasih, penguatan dan penyembuhan ketika penderitaan menerpa kehidupan kami. Biarkan hidup kami yang singkat dan terkadang penuh badai ini dapat memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Sang Nahkoda kehidupan kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku. Pulihkan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dan biarlah ini menjadi komitmen kita di hadapannya. Di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus mari kita angkat tangan kita angkat hati kita di hadapannya. Berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menopang hidup kami. Engkau menyediakan sarana, yaitu firman-Mu dan komunitas iman. Tolong kami untuk bisa mempergunakannya dengan baik, karena kami membutuhkan itu tuh. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, Tuhan memberkati saudara.